posisi ini diturunkan, ya, maka kalau Muslim itu sholatnya ini harus lurus, tapi ini lebih rendah. Nah, ini berarti kita sedang meregangkan, mengkontraksikan otot-otot di daerah tulang belakang, erector spina. Kontraksi ini juga akan mendorong tulang belakang kita ini ditarik secara tidak langsung. Ya, ditarik secara tidak langsung, maka jepitan-jepitan pada HNP misalnya atau hernia nucleus pulposus, ya, ada proses jepitan saraf di sini, itu terbantu dengan gerakan ini. Artinya ditarik, maka tulang belakangnya menjadi lebih renggang. Kalau ditarik berarti ototnya berkontraksi. Kalau otot berkontraksi, maka aliran darah, pembuluh darah yang berada di bawah jaringan otot itu, ya, maka dia akan ikut juga tertekan. Kemudian dia rileks karena ada gerakan-gerakan yang hanya stretching, relaksasi, dan itu dilakukan pada gerakan lipat pinggang. Akibatnya aliran darahnya lancar. Jadi lancar di sini, di tulang belakang, ya, sampai ke otaknya, ya. Kemudian di sini juga ada aliran limfo, aliran getah bening. Nah, aliran getah bening pun jadi lancar, ya, lancar. Di mana aliran getah bening itu diharapkan nanti, ya, membawa sel-sel darah putih atau sistem imun tubuh kita banyak berada di sistem getah bening kita, sehingga memperlancar juga aliran getah bening. Nah, kedua hal ini akan menyebabkan terjadinya perbaikan pada imunitas tubuh, ya. Selain perbaikan pada lokal tadi, dia juga perbaikan di pembuluh darah yang berada di dalam tubuhnya. Efek yang lainnya adalah, ini adalah perintah ke otak. Perintah ke otak bahwa ayo keluarkan, ya, keluarkan zat-zat yang diproduksi oleh otak. Antara lain adalah hormon. Ada 12 macam hormon yang diproduksi di otak. Dia akan diperintahkan karena ada tekanan tadi, aliran darah yang meningkat ke otak. Itu tekanan ke otak untuk diproduksi hormon itu. Sehingga kalau hormon itu keluar, maka ada yang disebut, kita kenal dengan hormon endorfin, ada yang dikenal dengan hormon dopamin. Itu adalah hormon penyemangat, ya. Kemudian endorfin adalah hormon penghilang nyeri. Dia akan didorong untuk diproduksi, dikeluarkan, dan kelenjar yang terkait akan diperintahkan juga mengeluarkan berbagai macam hormon lainnya, yang lebih dari 50 hormon yang ada di tubuh kita. Lihat, ya, satu gerakan ini kalau dicermati, dihayati, dimengerti, maka kita tidak akan pernah menyia-nyiakan gerakan ini. Kalau gerakan ini dianggap salah, misalnya ada gerakan yang dia tidak tekan, tapi dia begini, dia coba lipatnya tidak tekan-tekan, tapi lipatnya turun naik yang dianggap kurang tepat, ya. Nah, ini juga dapat kemanfaatan, tetapi ini punya risiko cedera. Nah, itu yang baik benar teratur terukur itu untuk suatu olahraga itu harus ngerti, gitu ya, bahwa dia harus tidak memunculkan cedera. Nah, oleh sebab itu pada saat pelatih menjelaskan ini kepada peserta, maka dia tidak boleh mengayun gitu gerakannya, karena ini akan mencederai sini. Pada kasus HNP ini menjadi justru permasalahan, ya, karena dia bisa cedera otot di sini, atau dia bisa menekan sarafnya lebih kuat jadinya, karena tambah lagi dengan cedera otot yang bisa muncul kemudian. Jadi satu gerakan ini kalau dilakukan dengan sempurna, maka banyak sekali kemanfaatan luar biasa, ya, dikaji dari sisi medisnya. Kira-kira demikian. Stop dulu.